Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas topik 6 ruang kolaborasi pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural. Kami dari kelompok 2 PPG Prajabatan tahun 2023. Kami yang beranggotakan saya Radia Setiawan, kemudian Rustanti Widianingrum, Safira Denesti, Sarifah Fadilah, dan Siti Ummul Khairoti. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendiskusikan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang isu-isu penyelenggaraan pendidikan dalam pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran. Salah satu isu pendidikan yang sedang ramai diperbincangkan adalah isu pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Terdapat beberapa sekolah yang masih kesulitan dalam menjalankan belajar merdeka. Di antara tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan kemampuan guru dalam menerapkan konsep merdeka belajar, keterlambatan peserta didik dalam menyesuaikan perubahan pola belajar di setiap tingkat. Dalam menghadapi berbagai hal tersebut, sebagai guru diharapkan kompeten dalam menghadapi perubahan sistem dan perubahan pola karakter peserta didik. Guru yang kompeten diharapkan dapat meningkatkan pendidikan dalam tingkat satuan kerja. Untuk pertanyaan yang pertama, ada banyak isu dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Contoh dari isu-isu yang berpengaruh dalam pendidikan dan pembelajaran adalah fasilitas pendidikan yang masih belum merata dan memadai, semakin majunya perkembangan teknologi dan informasi, kesenjangan ekonomi, tindak diskriminasi, dan masih banyak lagi. Isu-isu tersebut secara tidak langsung mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran. Guru harus memperhatikan dan memahami isu-isu yang ada di lingkungan belajar peserta didiknya. Guru dapat menjadikan isu-isu tersebut sebagai bahan pertimbangan, refleksi, dan inovasi dalam merancang dan pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran. Nantinya diharapkan guru dapat memilih strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik sebagai bentuk memberikan bantuan atau scaffolding kepada peserta didiknya. Pandangan saya mengenai isu-isu perspektif sosiokultural dalam penyelenggaraan pendidikan yang mempengaruhi proses pembelajaran adalah adanya keragaman budaya, suku, bahasa yang masih menjadi alasan kasus perundungan di sekolah. Hal ini tentunya menjadi fokus dasar untuk menanamkan toleransi pada peserta didik. Selain itu, adanya status ekonomi yang berbeda-beda di seluruh Indonesia membuat pendidikan tidak didapatkan oleh peserta didik dengan sama rata. Memang pemerintah telah memberikan banyak bantuan kepada sekolah-sekolah dan peserta didik di Indonesia. Namun, penyalurannya banyak yang belum tepat sasaran. Selain itu, sumber daya manusia atau pendidik yang saat ini mengajar terbukti memiliki tingkat stres yang cukup tinggi. Hal ini terjadi karena banyaknya beban kerja yang diberikan, sehingga terkadang guru malah fokus pada administrasi dan tidak fokus pada proses pembelajaran di kelas. Menurut pandangan saya, isu-isu yang sering ditemui pada penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik antara lain seperti pada aspek lingkungan sosial, peserta didik yang kurang mendapatkan motivasi belajar dari lingkungan di sekitarnya, terutama lingkungan keluarga. Pada aspek budaya, adanya perbedaan budaya menjadikan terjadinya konflik antar suku, agama, ras, dan konflik lainnya yang menimbulkan bullying di sekolah. Pada aspek ekonomi, beberapa peserta didik putus sekolah dan eksploitasi untuk bekerja dikarenakan tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beberapa juga masih bertahan untuk sekolah namun dengan kondisi yang terbatas karena tidak sanggup membeli perlengkapan sekolah. Pada aspek politik, kurang perhatiannya dari pemerintah dan kurang meratanya pendidikan di Indonesia, baik dari sarana dan prasarana, akses, dan kurangnya tenaga pendidik. Isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah
dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia masih belum merata, terutama daerah yang memiliki kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya yang kurang berkembang, yaitu daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Masih banyak anak yang tidak memiliki kesempatan belajar dikarenakan tidak adanya sekolah. Kalaupun ada, hanya PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Kemudian, kurangnya guru dan fasilitas media pembelajaran. Hal ini terjadi karena minimnya biaya hidup mereka dan mengharuskan anak untuk ikut bekerja. Selain itu, banyak masyarakat yang tidak memenuhi administrasi sebagai warga negara, seperti tidak memiliki akta, KK, dan KTP, sehingga daerah tersebut tidak terjamah bantuan dari pemerintah. Pertanyaan kedua yaitu, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik? Sebagai calon guru profesional diharapkan memiliki kompetensi yang mampu mengajar dengan efektif dan efisien di tengah perubahan isu-isu yang ada. Selain mengajar, guru diharapkan dapat menjaga profesionalisme di tengah perubahan yang begitu cepat dan berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan. Untuk pertanyaan nomor 2, kesiapan mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik akan terlihat saat prakteknya di lapangan. Sehingga kemampuan kepribadian, pedagogik, sosial, dan profesional yang dimiliki guru menjadi kesiapan dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Saya siap untuk mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik, karena semuanya hal tersebut memiliki hubungan satu sama lain dan tidak terpisahkan dari pendidikan. Terkait kesiapan mengajar, sebagai seorang guru, hendaknya kita harus siap mengajar dengan memperhatikan isu-isu pendidikan dalam berbagai perspektif. Melihat kondisi pendidikan yang sekarang, yaitu menggunakan kurikulum merdeka yang menekankan pada pembelajaran berpihak pada peserta didik. Maka saya harus siap memfasilitasi masing-masing peserta didik dalam pembelajaran dengan memperhatikan keragaman yang ada pada peserta didik. Selanjutnya, kesiapan mengajar kita sebagai seorang guru, yaitu dengan menjadi teladan bagi peserta didik, menanamkan nilai karakter kepada peserta didik, memberi arahan dan dukungan motivasi pada peserta didik, dan harus memiliki semangat untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Selain itu, harus menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan memperhatikan keberagaman masing-masing. Sebagai seorang guru diharuskan siap untuk melakukan pembelajaran dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Hal ini dikarenakan setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu, anak memiliki keunikan sendiri-sendiri dalam menyelesaikan masalah dan menciptakan karya-karyanya. Sehingga, dalam melakukan pembelajaran haruslah memahami kondisi baik sosial, budaya, dan ekonomi dari peserta didik. Kemudian, guru dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Uraian masalah yang dibahas. Pertanyaan 3. Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? Untuk persamaan, yang pertama, isu-isu dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi pendidikan di sekolah
antara lain kasus perundungan, fasilitas pendidikan yang kurang memadai, kesenjangan ekonomi yang menyebabkan anak putus sekolah, kurangnya motivasi belajar peserta didik, kurangnya tenaga pendidik, dan lain-lain. Yang kedua, isu-isu dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi pendidikan di sekolah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, inovasi, dan refleksi guru untuk merancang pembelajaran. Sehingga pada akhirnya guru dapat memberikan bantuan yang tepat untuk peserta didik. Yang ketiga, dalam menghadapi isu-isu yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan di sekolah, diperlukan peningkatan kompetensi guru. Untuk perbedaan, kelima pandangan memberikan perspektif yang beragam dan menyoroti berbagai aspek yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Namun, dengan fokus dan penekanan yang berbeda-beda. Seperti fokus isu, saran, pengaruh lingkungan, serta lingkup perspektif yang diberikan terhadap perbedaan dari kelima pandangan tersebut. Pertanyaan keempat, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang kesiapan mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik yang dimiliki? Berdasarkan hasil diskusi kami memiliki persamaan, yaitu sebagai calon guru profesional, kami memiliki keyakinan untuk siap mengajar dengan memperhatikan isu-isu yang mempengaruhi pendidikan. Hal ini dilakukan dengan menjaga profesionalisme, memfasilitasi keragaman karakteristik peserta didik sesuai dengan penerapan kurikulum merdeka, menanamkan karakter, arahan, dan motivasi kepada peserta didik. Sedangkan perbedaan pandangan dari kami yaitu fokus yang berbeda dalam menyoroti aspek kesiapan dan tugas seorang guru secara keseluruhan. Akan tetapi, semuanya menekankan pentingnya mempersiapkan guru untuk mengajar dengan memperhatikan isu-isu kompleks yang mempengaruhi peserta didik dan pendidikan secara keseluruhan. Sekian pemaparan materi dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.